Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 52 Double Seven Level. Dua keajaiban di laut yang menggantung di atas Zixi yang menerangi laut di sekitarnya dengan warna-warni. Pada saat ini, duduk di kabin, dengan telapak tangan saling berhadapan, dua orang yang berinteraksi dengan energi merasa bahwa mereka telah memasuki alam yang indah. Di dunia Fahua, sebuah buku kode emas digantung di depannya. Permukaan kode itu adalah cahaya keemasan yang dengan perlahan membuka halaman demi halaman. Fahua tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi dalam persepsinya tampak ada penghalang terbuka di benaknya, dan pencerahan aneh memenuhi hatinya. Banyak hal yang ia bayangkan sebelumnya satu persatu semuanya telah terpecahkan. Seolah-olah kode itu mengajarinya sesuatu, dan semua ini sudah ada dalam pikirannya. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menemukan keajaiban dalam hal biasa. Kalimat ini telah melekat di benaknya, dan pencerahan telah memperdalam proses ini. Untuk Lange, dia benar-benar tenggelam dalam lautan elemen. Di dunia elemen itu, dia seperti ikan di air, tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi, tiba-tiba berubah menjadi guntur yang ganas, tiba-tiba berubah menjadi api yang panas, dan akhirnya kembali ke air yang lembut. Keempat elemen itu beralih dan menyatu satu sama lain. Dalam prosesnya, ia menemukan bahwa sesuatu di tubuhnya perlahan dibuka. Keberadaan terbuka itu seperti wadah, di mana tetesan air dari empat elemen bertemu. Secara bertahap, itu berubah menjadi kolam berwarna dan kemudian menjadi pusaran air berwarna. Empat elemen yang sama sekali berbeda bergetar dan sedikit beriak dalam ritme khusus. Setiap getaran dan riak membawa ritme yang indah. Perlahan-lahan, ritme menjadi konstan, dan mengikuti ritme yang indah untuk melompat. Apakah ini jantung elemen milikku? Lange berpikir dengan keterkejutan. Boom, raungan keras terdengar di benak keduanya pada saat yang sama, dan detik berikutnya, semua yang mereka miliki tiba-tiba bertukar. Yang Lange rasakan adalah pencerahan yang berasal dari kitab suci kebijaksanaan, sementara yang dirasakan Fahua adalah ritme yang dibawakan oleh perpaduan keempat elemen. Perubahan mendadak ini mengejutkan mereka, tetapi semuanya tampak begitu harmonis dan semua energi tidak bergerak karena kepanikan mereka, melainkan hanya mendorong mereka untuk membenamkan diri di dunia lain. Pada saat inilah bintik-bintik cahaya putih susu mulai meluap dari tubuh mereka, hanya di antara mereka berdua, lalu secara bertahap mengembun dan mengkristal. Itu adalah semacam mutiara, sebuah mutiara dengan bentuk sejernih kristal, tetapi di dalamnya ada semacam kabut yang mengalir. Tanpa sadar, keduanya membuka mata mereka secara bersamaan. Mata mereka tertuju pada mutiara pada saat yang hampir bersamaan. Waktu membeku pada saat ini dan sepasang mata mereka menjadi kaget sekaligus ngeri. Akan tetapi, pada saat yang sama ada perasaan yang sangat misterius. Dalam cahaya mutiara putih, seperti ada langit dan bumi di dalamnya. Perasaan indah dari hubungan darah juga muncul. Tampaknya 8 karakter Wu Shuangzu telah tercetak di tulang mereka. Tidak perlu melantunkan mantra dengan sengaja, sekarang mereka telah bisa sepenuhnya berkomunikasi satu sama lain. Hanya dengan satu pikiran, mereka dapat memberitahu pihak lain apa yang masing-masing pikirkan, dan mereka juga dapat merasakan pikiran satu sama lain. Apakah kita sudah menerobos? Lange bertanya pada Fahua dalam hatinya. Fahua menyetujui. Namun, kenapa ini berbeda dari semua terobosan tingkat ke-7 dalam catatan domain biru kami? Aku seperti telah memadatkan jantung elemen. Itu sangat istimewa, keempat elemen dipadatkan bersama. Jantung elemen yang sebenarnya, semestinya terakumulasi perlahan setelah menembus tingkat ke-7, baru akhirnya bisa terbentuk. Lange berkata dengan keterkejutan yang masih hinggap di benaknya. Dia bukan orang yang seberbakat orang-orang Huoli, tapi kenapa ia merasakan betapa mudahnya memadatkan jantung elemen dari orang-orang domain biru lain? Fahua berkata, mungkin karena itu. Matanya terfokus pada Wu Shuangzu, aku punya perasaan bahwa setelah mencapai tingkat ke-7, kita tampaknya telah benar-benar membuka kemampuannya. Wu Shuangzu memberikan kemampuannya pada kita, dan tampaknya semua telah menjadi berbeda. Bagaimanapun ini adalah sebuah artefak yang menyatukan kita berdua. Situasi apapun yang dia bawa bisa terjadi. Di bagian atas Zixiang, dua pria cahaya tadi secara bertahap kembali menjadi cahaya dan masuk ke dalam kabin.
Baik Fahua dan Lan Ge merasakan seluruh tubuh mereka bergetar, kemudian ada rasa kekuatan yang tak terlukiskan juga muncul di hati mereka. Lan Ge kembali normal, tetapi pada saat ini matanya berubah 4 warna. Di depannya, pusaran 4 warna seukuran telapak tangan berputar dengan lancar dan berirama. Di depan Fahua, buku kode yang tidak tahu kapan terbuka itu mengejutkannya, sebab ada perubahan luar biasa pada buku kodenya. Di halaman pertama, ikon dewa, awan cahaya ke-9 menyala tanpa ia ketahui. Halaman kedua, perisai kebijaksanaan, tingkat 7. Halaman ketiga, pedang kebijaksanaan, tingkat 7. Halaman keempat, kepemilikan roh suci, tingkat 6. Halaman kelima, memenjarakan langit dan bumi, tingkat 4. Halaman ke-6, avatar, tingkat 4. 6 halaman suci pertama sebenarnya memiliki tingkat kemajuan yang berbeda. Bagaimana ini mungkin? Sama seperti Lan Ge yang dikejutkan oleh fakta bahwa dia secara langsung memadatkan jantung elemen, bagaimana Fahua tidak terkejut saat ini? Dia juga belum pernah mendengar bahwa ketika tingkat pengendali menerobos ke tingkat penilai, semua halaman suci akan ditingkatkan lebih dari 1 level. Ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Tidak diragukan lagi, ini disebabkan oleh cahaya keemasan yang datang entah dari mana, dan itu juga merupakan perubahan yang dia dan Lan Ge kembangkan melalui Wushu Wangsu. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hal yang luar biasa. Pada saat yang sama dia terkejut, buku kode terbuka perlahan dengan sendirinya, dan berbalik ke halaman ke-7. Ini adalah... Dia jelas belum pergi ke kuil, tetapi dia telah dikenali oleh halaman ke-7. Namun, pada halaman ke-7 yang dibuka dengan sendirinya, sebuah pola sudah muncul. Itu adalah pola emas dengan hanya 1 awan cahaya di atasnya, artinya itu hanya dalam keadaan tingkat pertama. Polanya terlihat sangat aneh, dengan garis-garis emas yang saling bersilangan dan tersusun tidak beraturan, dan garis-garis emas ini selalu berubah. Apa ini? Fahua masih belum mengetahui apa yang sebenarnya dilambangkan oleh benang emas itu, tetapi buku kode telah ditutup, dan cahaya itu menyinari dahinya kemudian menghilang. Hal-hal aneh pada keduanya menghilang satu demi satu, dan pusaran 4 warna juga menembus ke dada Lan Ge lalu menghilang. Hanya mutiara putih susu yang masih tergantung di sana, dan sepertinya lingkaran cahaya itu mengalir, yang menurut mereka terlihat sangat aneh. Apakah ini Wushu Wangsu yang asli? Apakah itu tersembunyi di tubuh kita sebelumnya? Lan Ge tampak penasaran dan tanpa sadar mendekat. Fahua juga memperhatikan dengan seksama, seharusnya. Lan Ge mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan hati-hati. Permukaan Wushu Wangsu sangat halus dan sedikit dingin. Akan tetapi saat jarinya menyentuh Wushu Wangsu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat datang, dan Wushu Wangsu tampaknya telah berubah menjadi pusaran besar berkilatan cahaya. Di detik berikutnya, Lan Ge tiba-tiba menghilang begitu saja. Ini adalah... Fahua terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ada kekuatan hisap besar lainnya yang tak tertahankan datang dari Wushu Wangsu. Pada saat berikutnya, dia tidak bisa bergerak dan dalam sekejap diserap oleh Wushu Wangsu, menghilang tanpa jejak. Tidak butuh waktu lama, Fahua dan Lan Ge sadar kembali. Akan tetapi, mereka menemukan bahwa mereka berada di awan. Tanpa sadar melihat ke bawah kaki, dan itu jelas adalah awan, tetapi itu terasa seperti mereka menginjak tanah. Di mana ini? Lan Ge bertanya dengan rasa ingin tahu. Sudut mulut Fahua berkedut, apakah menurutmu aku akan tahu? Lan Ge berkata, Wushu Wangsu ini benar-benar aneh. Coba mantra. Wushu Wangsu benar, kehidupan yang sama. Wen, elemen-elemen di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Mereka hanya merasakan angin puyuh, dan mereka terkejut ketika menemukan bahwa tubuh mereka telah menghilang. Kemudian, mereka datang dan tiba di tempat yang aneh. Ini adalah sebuah aula besar dan segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita, tetapi terlihat ada kuali besar di tengah aula. Ada 1 orang di setiap sisi kuali. Lingkaran cahaya beredar di sekitar mereka, dan bahkan tubuhnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Pria di sebelah kiri tiba-tiba mengangkat tangannya, dan sebuah buku melayang keluar. Buku itu benar-benar putih, seperti ukiran batu giok putih jernih dan terlihat sangat berat. Ketika melayang keluar, seluruh aula tampak diterangi. Pria di sisi lain berada tidak jauh di belakang dengan awan cahaya berwarna-warni naik. Dengan pemahaman Lan Ge tentang elemen, dia terkejut menemukan bahwa ada air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, ruang, total 7 elemen. Pada saat yang sama, buku dan awan cahaya memproyeksikan cahaya ke dalam kuali besar.
Gambar itu hanya bertahan sebentar, tetapi dua suara agung muncul di benak Fa Hua dan Lan Ge. Kode suci ramalan mengatakan bahwa malapetaka tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunda. Dua kekuatan besar monster dan roh menyatukan semua klan. Menggunakan tulang dari 4 leluhur besar klan monster dan 3 leluhur klan roh, mereka melakukan pemurnian dan membuat 7 dewa iblis besar untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Manusia lemah tidak mampu melawan dalam menghadapi malapetaka, sehingga kita berdua harus egois di dalamnya. Di masa depan, Wu Shuangzu ini hanya akan digunakan oleh orang-orang dari 2 garis keturunanku. Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama. Ini juga berarti bahwa orang-orang dari 2 klan kami harus bekerja sama dengan tulus untuk bisa melewati era bencana ini. Jika keturunan kami mendapatkan Wu Shuangzu yang unik ini, pertama mereka akan mewarisi hidupku. Warisan keduanya adalah bekerja sama dengan tulus dan memperbaiki diri. Wu Shuangzu adalah teknik terbaik di dunia untuk bisa bergandengan tangan, berkultivasi, dan bertarung bersama. Mereka yang telah memenangkan kekuatan seumur hidup ini harus melindungi kedua klanku. 3. Dalam Wu Shuangzu, 3 kali sehari, mantra dapat berkomunikasi dengan dunia luar, dan memberi misteri yang tidak ada habisnya. Jika suatu hari manusia dapat mengumpulkan 7 mutiara dewa bersama-sama, itu pasti akan menjadi hari ketika kita umat manusia bangkit. Aku, Fa Chu. Aku, Lan Qiong. 1. Hari ini dengan darah kami berdua sebagai hadiah pengorbanan, dan juga nyawa sebagai bayaran, dengan hukum dasar Dharma dan 7 lautan elemen, kami akan memadatkan Wu Shuangzu Dewa Iblis. Semoga umatku hidup selamanya dan tidak pernah tiada. Novel Land of Miracles, Chapter 53 for Humanity. Semoga umatku hidup selamanya dan tidak pernah tiada. Semoga umatku hidup selamanya dan tidak pernah tiada. Semoga umatku hidup selamanya dan tidak pernah tiada. Suara penuh semangat dan harapan itu bergemuruh di telinga, kejutan bukan hanya di hati, tetapi juga tangisan darah di tulang. Fa Hua masih ingat dengan jelas suara agung yang dia dengar ketika dia pertama kali menguasai kode itu. Pada tahun 2201 kalender S, leluhur Fa Chu menerima karunia dewa dan memadatkan kode hukum pertama umat manusia, hukum dasar Dharma. Lan Ge tidak ingat apa yang ayahnya katakan tentang leluhur Lan Qiong kecuali bahwa leluhurnya itu menemukan lautan elemen pertama dan memperoleh berkat dari el spiritualis, sehingga mampu mendirikan negara bebas. Wu Shuangzu ini, yang sangat mereka benci dan ingin singkirkan sepanjang waktu, sebenarnya berasal dari leluhur yang mendirikan negara tempat mereka berada dan memberikan masa depan umat manusia di domain hukum dan domain biru. Dalam Wu Shuangzu ini, dititipkan harapan para leluhur untuk harapan umat manusia sepanjang zaman. Baik Fa Hua maupun Lan Ge tidak tahu kapan kesadaran mereka kembali ke asalnya. Mereka masih di kabin dan Wu Shuangzu telah menghilang, menyisakan tanda di dahi masing-masing yang masih bisa terlihat. Rune telah berubah, tidak lagi terlihat seperti pria berkepala 2, melainkan sepasang telapak tangan yang terkepal. Keduanya terdiam lama. Orang-orang domain biru dan domain hukum dapat memiliki kehidupan yang damai sekarang dan tanpa tertindas karena itulah yang telah dilalui leluhur mereka untuk mendapatkannya. Setelah kompetisi besar 3 domain, melihat klan monster tingkat tinggi, mereka sangat merasakan betapa lemahnya manusia. Bisa dibayangkan bahwa pada hari-hari ketika hanya ada satu benua Falan di planet Falan, di mana manusia hanyalah pengikut ras monster dan ras roh, seberapa besar tekanan yang ada pada leluhur. Di bawah keadaan yang begitu sulit, leluhur Fa Chu memadatkan kode hukum pertama, hukum dasar Dharma, sementara leluhur Lan Qiong mengendalikan 7 elemen dan menjadi favorit surgawi pertama. Akibat itu, masa depan domain biru dan domain hukum bisa mereka rasakan seperti hari ini. Ketika kedua leluhur mengorbankan dan memurnikan Wu Shuangzu, mereka bahkan mengorbankan darah dan nyawa mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menjadikan Wu Shuangzu ini menjadi sebuah keberadaan khusus untuk manusia di domain hukum dan domain biru. Ketika pertama kali dikorbankan, sudah ditakdirkan bahwa Wu Shuangzu ini dibagi oleh dan kepada 2 orang. Jika bisa dikatakan, apa yang mereka ketahui sebelumnya dari Wu Shuangzu adalah memberikan perasaan jijik karena adanya hubungan aneh antara satu sama lain. Namun, mulai saat ini, mereka benar-benar memahami arti keberadaan Wu Shuangzu. Bukan hanya 8 kata sederhana belaka, Wu Shuangzu benar, kehidupan yang sama, tetapi itu juga harapan bagi semua manusia di domain hukum dan domain biru. Ketika iblis-iblis muncul, kekuatan mereka sangatlah menakutkan. Jika dibandingkan, manusia akan terlihat sangat lemah.
Sekali para prajurit ras iblis benar-benar tiba, tidak akan ada perbedaan antara 3 domain manusia dengan bayi baru lahir yang rentan. Jelas tidak akan ada cara untuk melawan. Fa Hua tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ungkapan mencari keajaiban dalam hal biasa. Mungkin para leluhur telah melihat bahaya di masa depan, dan itulah mengapa mutiara unik ini lahir. Lalu mereka, tanpa diragukan lagi, telah ditarik ke dalam roda sejarah. Di zaman kegelapan ini, mereka dipilih oleh Wu Xuangzu, yang berarti bahwa mereka juga dipilih untuk mengemban tanggung jawab ini. Saling memandang, Fa Hua mengulurkan tangan kanannya ke Lan Ge. Lan Ge mengerucutkan bibirnya, tetapi pada akhirnya mengangkat tangan dan menautkannya pada tangan Fa Hua. 1. Untuk umat manusia, Fa Hua berkata dengan serius. Untuk memenuhi harapan leluhur kita. Mata Lan Ge tegas. Semoga ras kami hidup selamanya dan tidak pernah tiada. Ketika Fa Hua dan Lan Ge menginjakkan kaki di tanah domain biru lagi, Fa Hua dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh Lan Ge tampaknya telah meredup. Dia jarang berbicara, bahkan seperti boneka berjalan. Tentu saja, Fa Hua mengerti betapa kuatnya kekhawatiran spiritualnya, tetapi dia juga tidak bisa membantunya. Untungnya, asal-usul Wu Xuangzu telah memberi mereka kekuatan besar, memungkinkan mereka menghadapi semuanya dengan berani. Setelah hari itu, mereka semua merasa bahwa mereka telah tumbuh dewasa. Tampaknya sejak saat itu, mereka telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Lei Cheng masih seperti Lei Cheng yang asli, meskipun pertahanan di gerbang kota belum menjadi tangguh. Akan tetapi, semuanya masih sama dengan kota guntur yang ia kenal, semuanya masih sama seperti sebelumnya. Setelah memasuki Lei Cheng, suasana hati Lan Ge sedikit berubah, dari ketakutan menjadi kemarahan. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa, sebagai raja suatu negara, ayahnya meninggal dan ibunya meninggal, tetapi seluruh Lei Cheng bertindak seakan tidak terjadi apa-apa. Semuanya tampak begitu normal, dan orang-orang masih tertawa bebas. Untuk menyembunyikan identitas mereka dan tidak ditemukan oleh iblis yang mungkin bersembunyi di Lei Cheng, mereka memasuki Lei Cheng dengan jubah berkerudung. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa tidak ada yang memperhatikan keberadaan mereka sama sekali, dan semua orang hidup seperti biasa. Lan Ge berpikir dalam hati, mungkinkah orang Lei Cheng begitu kejam? Atau, sebuah pemikiran yang membuatnya gemetar muncul di benaknya. Mungkinkah Penatua Agung muncul tepat waktu setelah dia pergi dan menyelamatkan nyawa orang tuanya? Ketika pikiran ini muncul di benaknya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya lagi, dan mempercepat langkahnya untuk pergi ke istana. Setelah peningkatan 1 tingkat hari itu, Fa Hua dan dia bahkan lebih terhubung. Apalagi ketika keduanya berada dalam jarak 100 meter, pikiran pihak lain akan segera diketahui pihak lain. Memegang Lan Ge, Fa Hua berkata dengan serius, jangan gegabah. Kau tidak bisa kembali ke istana dulu. Ayo pergi ke Penatua Agung dahulu. Penatua pasti tahu situasinya dengan baik. Lan Ge menoleh untuk menatapnya, lalu mengambil napas dalam-dalam, dan berusaha menstabilkan emosinya. Meskipun dia tahu bahwa harapan ini sangat tipis, tetapi ketika sebuah harapan benar-benar muncul di hatinya, hanya ada kecemasan dan kerinduan di hatinya, bahkan juga rasa takut. Ketakutannya adalah kenyataan dari situasi tersebut dapat membawa pukulan berat. Dengan Fa Hua, Lan Ge datang ke gunung di belakang istana. Melihat puncak gunung yang dipenuhi kabut, bibir Lan Ge mengerucut sedih. Sewaktu dia masih kecil, dia paling suka datang ke sini. Penatua Agung adalah seorang lelaki tua yang ramah, tetapi sedikit sinis. Seperti anak landak tua, ia sering menemaninya bermain bersama. Oleh karena itu, selain orang tuanya, orang yang paling dekat dengannya adalah Penatua Agung. Dia adalah satu-satunya yang sering membuatnya tertawa dan membuat masalah pada Penatua Agung, dan Penatua Agung juga paling menyukainya. Yang mulia pangeran, ketika penjaga melihat Lan Ge menunjukkan wajah aslinya, dia langsung memberi hormat dengan terkejut. Anda benar-benar baik-baik saja. Bagus, ini bagus sekali. Penjaga istana berkata dengan penuh semangat. Lan Ge bertanya-tanya, bagaimana kau tahu aku baik-baik saja? Penjaga istana itu berseru, itulah yang dikatakan oleh Penatua Agung. Penatua mengatakan bahwa setelah Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Ratu mengusir musuh yang kuat, Anda yang terluka, bersembunyi dan memulihkan diri di tempat rahasia. Mata Lan Ge tiba-tiba berbinar dan dengan penuh semangat meraih lengan penjaga itu, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah Penatua benar-benar mengatakan itu? Penjaga istana itu mengangguk dan berkata, ya.
Setelah kencan buta Anda hari itu, Anda, Yang Mulia Raja, dan Yang Mulia Ratu menghilang. Akan tetapi, Penatua Agung datang dengan cepat dan memimpin situasi secara keseluruhan. Penatua mengumumkan, sangat disayangkan kalau acara kencan butamu gagal dan rusak. Napas Lan Ge jelas agak pendek, ia menatap Fa Hua di sebelahnya dan Fa Hua mengangguk padanya. Lan Ge menunjukkan plakat, menggenggam dan membawa Fa Hua, lalu berlari menuju puncak gunung dengan kecepatan tercepat. Dia benar-benar membutuhkan jawaban, karena itu penting dan sangat penting baginya. Puncak gunung itu berkabut, dengan gubuk tua yang masih berdiri tegak. Semuanya terlihat sama seperti sebelumnya. Begitu Lan Ge mencapai puncak gunung, dia melihat Penatua Agung secara sekilas. Penatua Agung sedang berbaring di kursi malas yang sangat dia kenal dan sudah ada sejak dia masih kecil. Namun, kursi malas hari ini tidak bergoyang, seolah-olah telah dibekukan. Penatua Agung berbaring di atasnya, matanya tampak sedikit linglung dan memandang langit yang berkabut. Penatua, Lan Ge bergegas ke depan Penatua dengan 5 langkah, lalu segera berlutut di samping kursi malasnya, dan memegang sandaran tangan kursi malas dengan kedua tangannya. Panggilan itu penuh dengan kegembiraan. Penatua Agung menatapnya dengan mata linglung, sedikit mengernyit, dan menghela napas pelan, "Mengapa kamu masih kembali?" Lan Ge tertegun, kegembiraan sebelumnya lenyap bagaikan ia yang dilempar ke dalam wadah berisi air dingin. Lan Ge gemetar, kemudian berkata, "Penatua, ayah kerajaan dan ibu ratu." Penatua itu perlahan duduk tegak, baru kemudian Fa Hua dan Lan Ge menyadari bahwa wajahnya benar-benar pucat. "Ya, aku telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka pergi untuk memulihkan diri. Tapi kamu jelas ada di sana pada saat itu, kamu jelas tahu situasi mereka." Setelah mengatakan ini, Penatua menutup matanya, menekan rasa pedih. "Aku menyaksikan Lan Xiang tumbuh dewasa. Dia dan Xiang Yun adalah yang terbaik di antara 3 generasi raja terakhir yang aku ikuti. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka akan terpisah satu sama lain selamanya? Awalnya, ayahmu memiliki kesempatan untuk menembus tingkat ke-10. Jantung elemennya sudah mulai terbentuk dan berevolusi menjadi jiwa aslinya." Lan Ge menatapnya dengan tatapan kosong, "Maksudmu, mereka, apakah mereka masih pergi?" Penatua dengan berat hati mengangguk, "Hari itu, iblis yang datang bukan hanya 1 dewa iblis, tetapi 2. Aku dihalangi di sini oleh salah satu dari mereka. Setelah pertarungan, aku dengan enggan mengusirnya dengan cedera untuk memberi cedera. Ketika kau tiba di tempat kejadian, hal-hal sudah terjadi. Aku menduga kau dibawa oleh Wu Shuangsu. Pada saat itu, untuk menenangkan hati masyarakat, ini adalah satu-satunya cara untuk mengumumkannya." Lan Ge mundur 2 langkah, dan dengan bantuan Fa Hua, dia tidak jatuh. "Tiada, mereka tetap tiada." 1. Air mata seukuran biji jagung mengalir di pipinya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, suara dan senyum orang tuanya muncul di benaknya, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya tidak bisa bernapas. Jika memungkinkan, dia sangat berharap bahwa itu semua hanya mimpi. Namun, mimpi itu begitu nyata, semuanya begitu nyata. Lagi pula ini bukan mimpi, semuanya nyata, dan semuanya sudah terjadi. Mereka sudah tiada. Novel Land of Miracles, Chapter 54 The Shocking Secret. "Ibu, kembalilah. Selama ibu bisa bertahan hidup, aku akan mendengarkanmu tidak peduli apa yang ibu minta aku lakukan. Jika ibu menginginkan aku memiliki 3 istri dan 4 selir, maka aku akan memiliki 3 istri dan 4 selir. Ibu ingin aku punya anak, maka aku akan punya anak. Selama aku bisa, aku akan melakukan apapun yang ibu inginkan." 1. Tubuh Lan Ge perlahan-lahan merosot ke tanah, merangkak, dan menangis dengan sedih. Jika dikatakan bahwa sebelum dia kembali masih ada sedikit jejak harapan di hatinya, maka pada saat ini jejak harapan itu telah sepenuhnya hancur dalam kata-kata Penatua Agung. Selebihnya, hanya ada kesedihan yang tak berujung. Fa Hua terhubung dengannya, merasakan kesedihannya yang dalam, dan mau tidak mau merasakan hal yang sama. Dia yatim piatu, dia belum pernah melihat orang tuanya, dan pada saat ini, temannya juga menjadi yatim piatu seperti dia. 1. Penatua Agung berdiri perlahan, dengan tangan di belakang dan air mata yang mengalir di matanya. Akan tetapi, apa yang tidak bisa dilihat Fa Hua dan Lan Ge adalah ada hal lain di matanya selain air mata. 1. Baik Penatua Agung maupun Fa Hua tidak pergi untuk menghibur Lan Ge. Pada saat ini, itu adalah hal yang paling penting untuk membiarkan dia menangis dan melampiaskan rasa sakit spiritualnya.
Kalau tidak, emosinya tidak akan meluap, dan itu hanya akan bertambah buruk. Waktu berlalu menit demi menit, Fa Hua dan Lan Ge masih berada dalam kondisi khusus. Fa Hua merasakan kesedihan Lan Ge, dan dalam hati Lan Ge, hanya kenangan dengan orang tuanya dalam 20 tahun terakhir yang muncul. Mereka bukan hanya sekadar ayah ibu biasa, tetapi juga sahabatnya. Meskipun orang tuanya memiliki status tinggi, mereka tidak pernah memiliki aura menggurui di depannya. Sebagian besar waktu, mereka menghormati pendapatnya dan tidak pernah membatasinya. Setelah setengah jam berlalu, tangisan Lan Ge berangsur-angsur berhenti. Tangisan itu meninggalkan wajah pucat dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Ini karena akulah yang melibatkan mereka. Jika aku tidak mendapatkan Wu Shuangzu, iblis tidak akan datang. Mereka tidak akan tiada. Lan Ge bergumam pahit pada dirinya sendiri. Diam. Penatua itu tiba-tiba berteriak dengan tajam, menyebabkan Fa Hua dan Lan Ge menatapnya. Penatua yang biasanya ramah telah berbalik pada saat ini, dan wajahnya hanya serius, apa gunanya mengeluh? Mungkinkah jika kamu mengeluh di sini, mereka akan hidup lagi? Sebagai putra raja, putra satu-satunya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah memikirkan bagaimana mewarisi warisan ayahmu dan bagaimana membuat negara yang paling penting dalam hidupnya tetap stabil. Kamu juga telah melihat kekuatan ras iblis. Hanya 2 dari 24 dewa iblis yang datang, dan aku tidak tahu keberadaan seperti apa yang ada di atas 24 dewa iblis. Aku hampir yakin bahwa di antara para iblis, pasti ada keberadaan urutan ke-12. Jika tidak, monster dan roh tidak akan begitu cemburu atau takut. Bahkan ras iblis kemungkinan akan menjadi yang paling kuat di antara 7 lautan dan 6 domain di planet Falan kita. Mereka tidak menyembunyikan tujuan mereka sama sekali. Apa yang ingin mereka lakukan adalah menyatukan seluruh 7 lautan dan 6 domain di bawah kekuasaan mereka. Apakah kamu tahu mengapa iblis tidak membegal kita? Jika kedua iblis itu ingin melakukan pembegalan hari itu, berapa banyak orang di Lei Cheng yang akan selamat? Bahkan jika aku tiada, itu mungkin tidak menghentikan mereka. Jadi, mereka tidak melakukan ini karena mereka tidak pernah menganggap kita sebagai lawan, tetapi hanya menganggap kita sebagai semut, sebagai penyokong kehidupan masa depan di mana mereka bisa meminta apapun pada kita. Kenapa? Itu karena kelemahan kita. Setelah mengatakan hal itu, Penatua Agung menutup matanya sembari menahan rasa sakit di hatinya. Ya, manusia terlalu lemah. Di antara 7 lautan dan 6 domain, meskipun manusia mengklaim memiliki 3 domain yang digabungkan sebenarnya tidak sebesar domain iblis. Jika domain iblis belum dibebaskan, mereka khawatir jika mereka sudah menjadi pengikut domain iblis. Ada beberapa hal yang harus kukatakan pada kalian. Penatua berjalan ke Lan Ge, mengangkat tangannya, dan kekuatan elemen lembut menariknya dari tanah. Sebagai pemilik Wu Shuangzu, kalian harus tahu sesuatu. Fa Hua memandang Penatua Agung, dan bahkan Lan Ge, yang penuh kesedihan di hatinya, tertarik dengan kata-katanya. Penatua Agung berkata dengan serius, kita manusia, terlepas dari kecerdikan yang dimiliki, hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ras lain. Manusia yang baru lahir sangat rapuh sehingga mereka bahkan tidak bisa menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Tidak peduli apakah itu monster dan roh di zaman es atau berbagai ras di 7 lautan, masing-masing memiliki bakat bawaan dan bahkan dilahirkan untuk menjadi kuat. Kemudian, dengan datangnya bencana besar, iblis dan orcs datang. Hal yang sama berlaku untuk semua ras. Dibandingkan dengan ras ini, kita manusia terlalu lemah dan terlalu lemah. Bahkan ketika ada manusia pertama, kita hanya memberi jatah tawanan untuk ras monster dan ras roh. Sampai mereka mengira kita agak mampu, mereka menggunakan manusia untuk berevolusi dari jatah menjadi budak. Setelah banyak upaya dari generasi leluhur kita, mereka secara bertahap menjadi pengikut monster dan roh berdasarkan jasa mereka. Pada zaman itu, betapa sulit untuk hidup. Manusia bahkan identik dengan kelemahan di zaman es. Kami tidak memiliki antek, tidak ada bakat dan kemampuan. Akan tetapi, apakah kami benar-benar mau? Tidak, kita bukan ras yang bodoh. Kita adalah manusia dengan kecerdasan tinggi. Apa yang bahkan monster dan roh tidak harapkan di awal adalah bahwa kita manusia memiliki kemampuan belajar yang sangat kuat. Pada awalnya, mereka bahkan mendorong kita untuk belajar, karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang bisa kita lakukan untuk mereka. Sampai mereka secara bertahap menyadari bahwa setelah kita belajar, kita benar-benar mulai menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari mereka. Ketika ramalan dibuat, situasi ini mulai membatasi pembelajaran kita. 1.
Namun benih telah bertunas, bagaimana bisa dibatasi? Setelah ribuan tahun berkembang, kita manusia akhirnya memiliki pondasi tertentu. 3 yang paling kuat mulai fokus pada upaya mereka dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Artinya, seperti yang kalian tahu, sekarang dikenal sebagai leluhur domain suci, domain hukum, dan domain biru. Selama berbicara, wajah Penatua Agung tampaknya penuh dengan kecemerlangan dan rasa penuh hormat. Aku tidak akan mengulangi banyak hal yang telah kamu pelajari dalam buku. Akan tetapi, hari ini, sebagai keturunan Wu Shuangzu, kalian dapat mengetahui sebuah rahasia besar. Dia melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya berwarna-warni keluar. Cahaya itu semakin luas dan mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar, membuat bagian dalam benar-benar sunyi. Rahasia ini berkaitan dengan masa depan umat manusia kita. Ini adalah kristalisasi dari upaya bersama leluhur dari 3 ras manusia kita. Justru karena keberadaan rahasia inilah kita memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi masa depan. Di antara 3 ras kita, hanya kerajaan masa lalu yang memiliki rahasia ini dan hanya mereka yang memiliki basis kultivasi di atas tingkat ke-9 yang dapat mempelajarinya. Sebab rahasia ini berkaitan tentang 7 mutiara dewa. 7 mutiara dewa. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang, dan Lan Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kami tahu bahwa Wu Shuangzu dibentuk oleh Fa Chu, leluhur domain hukum, dan leluhur Lan Qiong dari domain biru. Ketika kami menerobos tingkat ke-7, kami melihat ilusi, di mana kami juga mendengar harapan mereka. Mata Penatua Agung itu berbinar, cepat, katakan padaku apa yang kalian semua lihat. Lan Ge tidak menyembunyikannya, dan menggambarkan perubahan pada dirinya dan Fa Hua dalam proses menembus tingkat ke-7, serta apa yang dia lihat dan dengar secara detail. Setelah mendengarkan kata-katanya, kecemerlangan di wajah Penatua Agung tampak lebih cerah, dan suaranya menjadi gemetar, ya, rahasia ini benar. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa rahasia ini benar-benar nyata. Penatua, apa rahasianya? Lan Ge bertanya dengan penuh semangat. Penatua Agung memandangnya dan berkata dengan serius, 7 mutiara dewa sebenarnya bagi kita manusia, itu dulunya adalah sebuah rencana besar. Ini adalah tujuan akhir bagi kita manusia untuk bertarung melawan semua ras di 7 lautan dan 6 domain di masa depan untuk bertahan hidup. Lepas dari bayangan domain monster. Hah, Fa Hua dan Lan Ge menatapnya tercengang. Penatua berkata dengan serius, pada awalnya, kode suci ramalan meramalkan kedatangan bencana besar. Setelah itu, Tianxin pengendali ramalan, menghilang. Hilangnya ini bukan karena dia pergi, tetapi karena pada saat itu ramalan tentang bencana itu dirusak olehnya. Fa Hua dan Lan Ge menatap Penatua Agung dengan mata tercengang. Yang paling terkejut adalah Fa Hua. Domain hukum telah dikenal karena memegang prinsip ketertiban dan mematuhi perjanjian. Dia tidak bisa membayangkan bahwa leluhurnya akan melakukan hal seperti itu, dan itu masih di masa ketika membentuk kode surgawi dalam 3 kitab suci. Yang harus diketahui adalah bahwa status leluhur Tianxin adalah yang kedua setelah leluhur Fa Chu. Tapi dia menghilang seperti kilat di wajan. Menurut legenda yang diturunkan dari kuil, leluhur Tianxin sedih dengan kematian Yan Wu dan meninggalkan negara Jianmu, lalu menyegel kode suci ramalan. Leluhur Yan Wu yang memperoleh kitab suci ketiga, kitab roh suci, juga kemudian hilang. Jika bukan karena hilangnya 2 kitab suci yang terbentuk bersama dengan hukum dasar Dharma, mungkin domain hukum saat ini akan menjadi lebih kuat. Tanpa diduga, dari mulut Penatua Agung, mereka mendengar situasi yang sama sekali berbeda. Penatua Agung mengalihkan perhatiannya ke Fa Hua, dalam rencana ini, domain hukum telah membayar harga yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar paruh pertama dari rencana ini dapat diselesaikan dengan mengandalkan pengorbanan domain hukum. Napas Fa Hua agak pendek. Dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi hanya diam-diam menunggu penjelasan lanjutan dari yang lebih tua. Tidak ada keraguan bahwa Penatua Agung Domain Biru adalah salah satu eksistensi teratas manusia saat ini, dan apa yang dia ketahui juga merupakan rahasia terdalam ras manusia. Penatua Agung berkata dengan serius, 3 leluhur dari domain hukum, Fa Chu, Tianxin dan Yan Wu, semuanya adalah generasi arogansi dan generasi kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa kita manusia dapat memiliki hidup seperti sekarang, itu karena mereka telah memberikan kontribusi besar. Domain biru kami hanya memiliki leluhur Lan Qiong yang dapat dibandingkan. Perlu diketahui juga bahwa domain hukum dan domain biru pada awalnya adalah satu kesatuan. Hingga sekarang, domain monster tidak banyak diketahui informasinya, dan bahkan oleh manusia di domain suci.
Jika dipikirkan, mereka hanya bisa menembus ke dalam permukaan internal mereka. Zaman es, tentu saja adalah masa kegelapan bagi kita umat manusia, tetapi juga merupakan era solidaritas bagi kita semua.